Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, sudah lama kita meninggalkan ajaran Jawa, atau lebih tepatnya saya tidak mengupload tentang ajaran Jawa. Maka sekarang saatnya kita kembali lagi mengupload tentang ajaran Jawa. Leluhur kita bisa membaca suara alam. Harap dibedakan antara leluhur kita atau bangsa ketimuran dan bangsa barat. Bangsa barat itu mencari kebenaran itu dari luar tubuhnya. Jadi agama-agama yang beredar pun demikian. Agama-agama yang beredar dari barat itu rata-rata mewujudkan sosok Tuhannya di luar fisiknya. Karena apa? Mereka selalu mencari kebenaran dari luar tubuhnya. Sedangkan agama-agama timur seperti Buddha, Hindu, dan kepercayaan ajaran leluhur kita itu mencari ke dalam. Dipelajari sistem jantung, sistem ginjal, sistem hati, gerak dari pikiran. Dan sekarang sudah ditemukan sinkronisasi. Jadi suara alam yang paling mendasar adalah Om. Jadi kalau didengarkan, suara alam semesta itu seperti itu. Kalau di India kita mengenal Om, itu di Buddha dan Hindu. Karena apa? Om ini mengandung 3 unsur, yaitu Ah. Ini digambarkan sebagai Dewa Brahma, penciptaan. Kemudian U ini digambarkan sebagai Dewa Wisnu atau pemelihara. Sedangkan M ini Dewa penyempurna atau penghancuran, yaitu Dewa Siwa. Maka dari itu, kalau digabung akan keluar Om. Dan ini merupakan awal mula penciptaan sampai akhirnya, atau kalau orang Jawa bilang sangkan paraning dumadi. Nah, kalau di India memakai dasar bahasa Sanskerta, sedangkan kalau di Jawa itu memakai Hanacaraka, sehingga dirubah dari kata Om ini menjadi Hong. Om yang berawal dari Ho, huruf pertama dari Hanacaraka, dan Ngo yang merupakan penutup aksara dari Hanacaraka. Dan ternyata inilah cara menyelaraskan diri kita terhadap suara alam semesta. Kalau kita jabarkan, kita berada di A dan U dari suara India tadi dan Ho pada ajaran leluhur Jawa, maka itu pada dasarnya kita di dalam kondisi kesadaran. Masih bisa merasakan, masih bisa melihat dengan panca indera kita. Sedangkan kalau sudah M atau Hong di ajaran leluhur Jawa, itu artinya kita berada di alam tidur. Jadi dalam penyelarasan dengan suara alam semesta, maka yang terjadi adalah sering-seringlah kita mengucapkan Om, atau kita mengucapkan Om. Maka di saat kita sering mengucapkan itu, kita akan memperoleh ketenangan karena kita selaras dengan suara dari alam semesta. Dan di dalam ketenangan itulah ide-ide gagasan spektakuler yang sekarang ada, termasuk penemuan-penemuan Nikola Tesla, termasuk semua penemu-penemu dari ilmuwan-ilmuwan barat, itu bisa ada, bisa diperoleh dengan jalan ketenangan. Maka dari itu, agama-agama timur atau kebudayaan timur
selalu menerapkan meditasi untuk dilaksanakan sebelum melakukan kegiatan atau sesudah melakukan kegiatan, sehingga biasanya dilaksanakan pagi hari setelah bangun tidur dan malam hari sebelum tidur. Tujuannya apa? Untuk selaras dengan suara alam, memperoleh ketenangan sehingga ide-ide itu akan muncul. Dan dengan mempelajari suara-suara alam itu, maka kita akan tahu apa yang ada di dalam diri kita, apa yang menjadi keluhan dalam diri kita, bagian mana yang dalam diri kita tidak sehat, bagian mana yang sakit. Dan sekarang pun suara itu sudah dijadikan terapi untuk kesehatan. Jadi demikian. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung terus channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.